Novel coronavirus disease yang ditemukan di Tiongkok pada tahun 2019 silam merebak ke berbagai penjuru dunia. Tak butuh waktu lama, COVID-19 mewabah menjadi pandemi global. Indonesia salah satunya. 2 tahun dilanda pandemi, Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan kasus yang naik turun. Berbagai protokol kesehatan hingga peraturan ketat diberlakukan guna menyudahi pandemi ini. Di antaranya yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selamat pagi Konco Web TV, apa kabarnya? Senang sekali podcast Ruang Publik Web TV dapat hadir kembali dengan tamu-tamu yang begitu luar biasa. Dan tentunya podcast ini disiarkan secara langsung di channel YouTube Web TV Wonosobo dan Radio Pesona FM. Podcast kali ini mengangkat tema terkait PPKM level 3 dengan narasumber yang begitu luar biasa, yakni orang nomor 1 di Wonosobo. Selamat pagi Bapak Bupati Wonosobo. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Luar biasa semangatnya untuk membakar semangat kita semua yang ada di tempat kerja maupun di rumah saja dan dimanapun berada ya. Sudah siap ya Pak ya untuk ngobrol bersama dengan konco-konco Web TV yang ada dimanapun berada. Dan tentunya beliau tidak sendiri karena ada juga nih yang sudah hadir menemani beliau, yakni Kepala Dinas Wonosobo, Dr. Muhammad Riyatno. Selamat pagi Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Aiko, selamat pagi para pemirsa Web TV. Salam sehat, salam tetap semangat. Luar biasa, salam sehat dan sehat selalu ya Dok ya. Baik Dokter, Nana sudah menyusun 1000 pertanyaan. Siap ya Dok untuk dihujani pertanyaan? Boleh, hujannya terus atau yang gerimis ini? Oke, tapi kita ngobrol santai saja ya Pak Bupati dan juga dokter. Dan konco-konco Web TV yang di rumah menyaksikan dari manapun berada di channel YouTube Web TV dan juga Radio Pesona FM yang ingin juga menyimak, boleh jangan lupa di subscribe dulu, di like, dan juga nanti kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol boleh diketik lewat kolom live chat ya. Baik, dan hari ini kita berbicara tentang PPKM level 3. Namun sebelumnya Nana ingin tahu dulu nih kepada Pak Bupati, boleh diceritakan situasi terkini terkait COVID-19 di Wonosobo itu bagaimana sih Pak? Baik Mbak Aiko, Pak Riyatno dan seluruh pemirsa Web TV yang berbahagia. Saya hanya pertama mengingatkan, sebagaimana Pak Presiden mengingatkan, sebagaimana Pak Gubernur mengingatkan, saya juga harus mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo bahwa pandemi ini belum berakhir. Ya. Jadi setelah kita sukses melewati tahapan diguncang dengan pandemi tahun 2020, kemudian tahun 2021, bahkan yang terakhir yang begitu dahsyat adalah kehadiran varian Delta yang luar biasa ini. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, berkat gotong royong yang baik, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, ya, dan seluruh warga masyarakat tentunya kita bisa melewati tahapan-tahapan itu. Sekalipun di akhir tidak bisa kita pungkiri, tidak sedikit saudara-saudara kita yang harus berpulang pada Tuhan ya, meninggal dunia. Sehingga kita ingin bagaimana menghadapi Omikron yang menurut informasi ini penularannya jauh lebih cepat ya. Sehingga pemerintah daerah tentunya harus memulai menata bagaimana tata kelola manajemen penanganan COVID di tahun 2022 ini lebih baik daripada yang sudah kita lewati di tahun 2020 maupun tahun 2021. Sehingga harapannya pemerintah lebih antisipasi, pemerintah lebih siap, pemerintah selalu akan hadir
memberikan ketenangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, sehingga nanti masyarakat itu tidak panik ya, tidak ada rasa takut yang berlebih-lebihan ya. Ini justru yang akan membahayakan menurut saya. Namun demikian kesiapan kita, kesiapan masyarakat menghadapi Omikron ini harus kita sikapi dengan upaya-upaya yang mestinya ini adalah satu kegiatan yang terus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana optimalisasi vaksinasi. Kita coba cek di beberapa kasus yang ada, karena hari ini sudah luar biasa. Di Kabupaten Wonosobo sudah 1.000 lebih. Wow, ini luar biasa percepatannya dari hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, terus ini luar biasa. Kita nggak bisa memungkiri, tadi saya sampaikan, karena penularannya 4 kali lipat lebih cepat daripada varian yang lain. Apakah kemungkinan tambah? Potensi itu pasti tambah. Sehingga saya melihat dari beberapa kasus yang ada, tidak hanya di Kabupaten Wonosobo ya, di beberapa wilayah yang lain yang ada juga sebagian yang kena ini juga masyarakat yang belum divaksin ya, usia lansia, kemudian vaksinnya baru dosis pertama misalkan ya, sampai dosis kedua, dosis ketiga ini belum. Nah, hingga saya harapkan pada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo ya, marilah untuk tidak harus kita opia-opia, tapi ada kesadaran bahwa saya baru vaksin pertama, saya belum vaksin kedua. Secepatnya inisiatif untuk tanya, untuk datang ke tempat-tempat fasilitas kesehatan yang kita persiapkan untuk laksanakan vaksin dosis kedua. Sehingga dengan begitu sebaran vaksinasi di Kabupaten Wonosobo lebih maksimal. Kita menyadari masih banyak saudara-saudara kita yang belum vaksin di dosis kedua ya. Dosis pertama saja kita belum maksimal ya. Dosis kedua apalagi. Harapan kita dosis pertama harus tembus di angka 100% lah. Ini masih ada 10, sekian persen masyarakat kita yang belum vaksin. Ini menjadi perhatian serius bagi kami pemerintah Kabupaten Wonosobo agar di bulan Februari, Maret ini harus sampai dosis pertama seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo harus vaksin. Kemudian yang kedua adalah prokes. Kita menyadari ya, masyarakat kita sudah mulai seolah-olah ini sudah tidak ada pandemi, sehingga semua kehidupannya sudah kembali ke normal. Akhirnya apa yang terjadi? Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah mulai terbentuk, kebiasaan menggunakan masker, ya, kebiasaan prokes. Akhirnya karena merasa ini sudah normal, akhirnya masker pun lupa, ya. Kemudian prokes yang lain juga sama. Lah ini perlu kita segarkan kembali, perlu kita ingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Yuk kita mulai patuh lah. Ini menjadi harapan kita, sering saya sampaikan, budaya penggunaan masker ya, prokes ini hendaknya menjadi perilaku hidup sehat kita. Ya, perilaku dengan masker, karena masker ini ya mungkin salah satu yang kita tekankan lah pada seluruh masyarakat di saat gelombang arus kegiatan masyarakat yang nggak bisa kita hindari, ya, kita bisa hindari bertemunya 2 orang lebih, ya, dalam satu forum, ada kegiatan-kegiatan yang itu menghadirkan banyak orang. Tapi insya Allah dengan masyarakat tertib menggunakan masker, ya insya Allah ini menjadi tameng lah, ya. Dia sudah divaksin, kemudian dia patuh terhadap prokes, ya. Kalau memang dia ada gejala, dia ada penyakit, segera konsultasi ke dokter dan lain sebagainya. Insya Allah semua masyarakat kita akan terjaga. Inilah problem besar kita, seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Kita hari ini menghadapi gelombang Omikron, sehingga tentunya kita harus menyiapkan segala lini
akan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam hal menghadapi Omikron ini. Tapi insya Allah Mbak Aiko, kita pemerintah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan, kemudian rumah sakit, ya Dinas Pendidikan berarti semua puskesmas kan, dokter kita semua sudah siap, rumah sakit kita, RSUD, kemudian PKU kita, terus RSI, termasuk tempat isolasi terpusat yang di bulan Juli yang lalu ini digunakan untuk isolasi bagi kawan-kawan yang terkonfirmasi. Hari ini kita sudah siap semua di BLK ya. Nah, termasuk masyarakat tadi ini kan pada memilih isoman ini di rumah masing-masing. Pak Riyatno sudah nyiapkan. Nah, nyiapkan apa? Obat-obatannya dan lain sebagainya. Baik, jadi kondisi COVID-19 yang ada di Wonosobo sekarang ini dari kemarin mungkin sempat kasusnya itu 0 ya, tiba-tiba sekarang sudah 1.000 lebih. Wow, ini cukup membuat tercengang sih ya jumlah ini. Dan ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan tadi seperti dijelaskan oleh Pak Bupati. Padahal sudah ada varian-varian baru dari COVID-19 seperti itu ya. Nah, Dr. Riyatno, jika dibandingkan dengan tahun lalu, bagaimana tingkat urgensi atau keparahannya dari COVID-19 dari pandemi yang ada di tahun lalu dengan tahun ini, Pak? Padahal baru mulai masuk bulan kedua di tahun ini. Ya. Baik, Bapak Ibu warga Wonosobo, kalau saya ditanya tingkat keparahannya, kita perlu membandingkan. Kita sekarang boleh dikatakan sudah memasuki gelombang ketiga. Atau kalau dihitung dari riak-riak gelombang kecil ya mungkin sudah lebih dari gelombang ketiga. Tapi saya sepakat dengan Bapak Bupati tadi yang menyatakan bahwa ini dianggap sebagai gelombang Omikron lah. Nah, kalau dibandingkan dengan keparahannya, kita melihatnya dari tahun 2020, waktu pertama kali muncul ya di bulan Maret. Kemudian muncul lagi di akhir tahun 2020, kemudian sempat melandai, ya, kemudian muncul lagi setelah Lebaran di tahun 2021. Nah, kalau kita menghitung dari 1 tahun ke belakang, ya, di tahun 2021, maka sekarang kita melihat bahwa yang namanya keparahan dari COVID-19 ini, yang gelombang Omikron boleh dikatakan lebih dibandingkan dengan gelombang kedua di pertengahan tahun 2021. Kenapa? Karena pada pertengahan tahun 2021 itu membutuhkan waktu beberapa minggu untuk bisa mencapai puncaknya, di mana dalam 1 minggu 1.000. Ya. Nah, sedangkan di gelombang Omikron ini, dari mulai awal ditemukan kasus pada minggu terakhir bulan Januari, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, tidak butuh waktu lama untuk menjadi, kita sekarang sedang mendaki, boleh dikatakan seperti itu. Di mana pertambahannya itu cukup signifikan, dari mulai 6, kemudian 22, 50, bahkan kemarin sempat kita berada di puncak sekitar 200-an orang. Saat ini, pada hari kemarin, kita mendapatkan informasi ada sekitar 130 lebih yang terkonfirmasi positif. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah bahwa kondisi ini mengakibatkan kita naik peringkat menjadi PPKM di level 3, kalau sebelumnya kita di level 2. Bahkan kalau kita telusur sebenarnya di akhir tahun 2021 kita sempat di level 1. Nah, sekarang dengan kondisi ini dan diikuti oleh kabupaten kota yang lain, ini menunjukkan bahwa kita ini perlu untuk meningkatkan tracing dan testing. Nah, begitu kita melakukan tracing dan testing, maka banyaklah kasus kita temukan. Jadi tidak hanya dari PCR, tapi juga dari rapid test antigen. Untuk level 3 itu sudah bisa diakui sebagai kasus konfirmasi. Kalau di level 1 dan level 2 butuh untuk memastikannya dengan PCR, tetapi dengan level 3 ini karena memang kita membutuhkan untuk percepatan isolasi, menemukan kasus dan mengisolasinya, maka ya disitulah terjadinya. Jadi kalau boleh dikatakan tingkat keparahannya hampir bisa dikatakan sebanding, tetapi tingkat infeksinya, tingkat keparahan percepatan infeksinya itu lebih dibandingkan dengan
di pertengahan tahun 2021. Jadi kondisi yang ada di sini, oleh karena itu kita wajib untuk waspada, meningkatkan kewaspadaan. Jadi memang yang membedakan Omikron dengan varian-varian lainnya adalah kecepatannya ya Pak ya? Iya. Mungkin pelari Pak, balap lari gitu jadi kenceng gitu. Pakai sprint ini. Nah, ini banyak Pak yang mengatakan bahwa Omikron ini tidak berbahaya. Apakah benar? Dan apakah hanya seperti flu biasa atau bagaimana? Dan pada pasien di Wonosobo sendiri, apakah muncul kematian akibat Omikron ini Pak sejauh ini? Dapat dikatakan sebenarnya varian Omikron itu merupakan salah satu mutasi dari varian Delta. Dan kita tahu bahwa penyebab virus COVID-19 itu adalah salah satu dari keluarga besar virus influenza, kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi virus influenza itu macam-macam. Kalau dulu kita kenal ada flu burung, kemudian flu babi, dan seterusnya ada flu Spanyol ya. Kemudian di tahun 2012 sama tempatnya di Cina ada SARS, kemudian di Timur Tengah ada MERS ya. Nah, sekarang di Indonesia itu yang tadi diceritakan Mbak Aiko di awal itu sama SARS-nya, tetapi variannya berbeda. Kalau yang SARS awal dulu adalah CoV-1, yang sekarang CoV-2. Nah, CoV-2 ini mempunyai varian yang cukup banyak. Kalau dikatakan apakah ini sama dengan flu biasa, karena memang keluarga besar virusnya ini adalah penyebab influenza, maka dapat dikatakan seperti itu. Tetapi yang perlu diingat adalah gejalanya itu menjadi semakin banyak, jadi semakin berat dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan misalkan kondisi orang yang terkena itu mempunyai penyakit bawaan atau komorbid, maka itu menjadi seseorang yang terinfeksi COVID-19 itu saat ini adalah pada kondisi yang lebih dibandingkan dengan flu biasa. Nah, sebenarnya kita diminta oleh Kementerian Kesehatan itu untuk mengirimkan sampel laboratorium dari penderita COVID-19 yang terkonfirmasi PCR, itu manakala CT value-nya di bawah 30. Dan saat ini untuk diketahui oleh para pemirsa dan warga Wonosobo, dapat dikatakan sebagian besar mereka yang terkonfirmasi kalau diperiksa PCR-nya, CT value-nya di bawah 30. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan dengan whole genome sequencing untuk memastikan apakah ini Omikron atau tidak. Nah, sampai dengan saat ini kami sudah mengirimkan puluhan sampel ke lab yang sudah direkomendasikan oleh Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan WGS-nya. Tetapi sampai dengan hari ini pula kami belum mendapatkan hasil. Terus ini sekalian laporan kepada Bapak Bupati, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah sampel yang kita kirim itu sudah dinyatakan Omikron atau tidak. Ya. Kemarin kami mendapatkan info ada satu, tetapi sifatnya unreleased, jadi belum dirilis, belum diumumkan secara terbuka. Jadi kami masih menunggu. Kemudian kalau mereka yang meninggal karena gejala dan tanda-tandanya itu menunjukkan mengarah kepada Omikron, ya kita anggaplah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, sekarang ini kita berada di gelombang Omikron. Jadi meskipun ini varian Delta tetapi mengarah ke Omikron. Nah, saat ini memang ya kita turut berduka cita dan ini menjadi keprihatinan kita, sudah ada sekitar 9 orang yang meninggal. Ya, baik itu ya statusnya probable maupun yang sudah terkonfirmasi, dan beberapa meninggal juga dirawat di luar rumah sakit di Kabupaten Wonosobo. Ini tetap menjadi perhatian karena apa? Karena sebagian besar itu adalah lansia dan lansia dengan komorbid, meskipun ada 2 yang usianya di bawah 20 tahun. Jadi tetap kita harus meningkatkan kewaspadaan. Baik. Cukup tercengang lagi Nana mendengar bahwa sejauh ini sudah ada 9 orang yang meninggal dan dicurigai bahwa itu atau sudah terkonfirmasi bahwa itu penyebabnya adalah Omikron seperti itu Jaka. Nah, berarti Wonosobo ini memang sudah masuk ke PPKM level 3 ya Pak ya. Kalau Pak Bupati, indikasi dari indikasi atau penyebab Wonosobo menjadi PPKM level 3 lagi itu ada apa saja Pak? Atau seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada tentang capaian vaksinasi, lalu penambahan kasus yang begitu banyak?
Boleh diceritakan kembali, Pak? Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa apakah ini berbahaya? Tadi sampaikan Pak Dokter. Ya, kita harus melihat bahwa ini sesuatu yang membahayakan, membahayakan diri kita, membahayakan diri seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Sehingga jangan sampai masyarakat kita itu nanti melihat Omikron, wong pilek, wong flu, santai aja. Nah, ini yang justru perilaku-perilaku yang enteng ini yang menganggap enteng ini yang bahaya menurut saya. Sehingga terus harus kita lakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa kehadiran gelombang ketiga itu berbahaya, sangat bahaya bagi kawan-kawan, apalagi bagi, tadi dengan gejala yang boleh dikatakan ringan. Jadi kita harus lebih antisipatif terhadap dimungkinkan nanti kalau ada gelombang 1 muncul, gelombang 2 muncul, sekarang ada gelombang 3, mungkin nggak nanti ini selesai tahapan gelombang 3 muncul gelombang 4, semua serba mungkin, ya. Semua serba mungkin karena tadi sampaikan Pak Dokter ini virus, ya. Oleh sebab itu saya sampaikan ini bentuk kewaspadaan. Nah, kenapa pemerintah memberlakukan PPKM kembali dengan klasifikasi tertentu? Kebetulan Kabupaten Wonosobo ini masuk di level 3. Ini juga bagian dari upaya pemerintah mengingatkan masyarakat, ya, mengingatkan masyarakat, karena kita sadari bersama-sama dimanapun, ya, di Kabupaten Wonosobo kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpulnya masyarakat dalam jumlah yang besar, entah itu kegiatan sosial, kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan dan lain-lain, ini sudah kembali normal. Sehingga dengan adanya PPKM sebenarnya apa sih? Melakukan pembatasan, tidak melarang, tidak. Jadi dibatasi jumlahnya. Kemudian untuk patuh tertib terhadap protokol kesehatan. Mau kegiatan arisan RT, monggo, kan? Dilihat, dicek tempatnya memungkinkan tidak. Kumpul 100 orang misalkan dalam satu tempat tertutup misalkan, satu kok terkonfirmasi bisa satu ruangan kena semua, ya Dok, ya. Kalau memang ruangannya tidak higienis, ya. Ya, makanya kami memantau betul bagaimana pola-pola kegiatan itu. Kalau rapat-rapat di ruang tertutup, mesti Pak Dokter Yatno lihat ini jendelanya dibuka enggak, misalkan ini ada arus pertukaran oksigen enggak, sehingga memungkinkan kita segar lah, ya. Sehingga pembatasan atau kegiatan di ruangan berapa persen, kegiatan di luar juga sama dan lain sebagainya, kita nggak melarang, hanya saja agar masyarakat ini teringat, masyarakat itu memorinya mengingatkan pada tempo dulu di bulan Juni, di bulan Juli 2021, ya, sehingga itu sudah dilakukan pembatasan yang begitu ketat saja, ya, tetap masih brojol, ya, COVID-nya itu masih, ya, karena ini nggak kelihatan, ya, apalagi hari ini, ya, ini perkembangannya luar biasa, angkanya sudah di atas 1000 kasus, ini luar biasa loh. Iya. Apakah 1000 itu karena memang disiplinnya kita melakukan tracing, pemerintah melakukan tracing, saya katakan itu bagian, ya, itu berarti antisipasi pemerintah, itu berarti kehadiran pemerintah serius dalam hal mengantisipasi munculnya gelombang Omikron ini, sehingga kita lebih waspada, kita lebih antisipatif. Tapi coba kalau misalkan ada kasus kemudian kita biarkan, nggak usah di tracing, ya mungkin angkanya nggak sampai 1000 lebih. Ini pun idealnya kan tracingnya 14 orang, ya Pak, ya. Satu konfirmasi. Satu orang yang terkonfirmasi mestinya tracing sampai 14 orang. Wow. Nah, mestinya, ya, idealnya.
Apakah kita sampai ke sana? Ya, kita menuju ke sana. Tapi kan belum sampai maksimal sampai di angka itu. Tapi paling tidak kita sudah lakukan yang menurut saya terbaik lah. Kawan-kawan di tenaga kesehatan kita, medis kita sudah melakukan yang terbaik. Begitu ada kasus, segeralah lakukan tracing ya, sehingga kita lebih antisipasi karena kita dilokalisir dari kasus itu satu keluarga, satu masyarakat, atau di lingkungan satuan pendidikan, di sekolah ada satu kasus, kita segera lakukan langkah-langkah konkret, dan kawan-kawan ini sudah temotos sebenarnya lah menghadapi gelombang ketiga ini ya. Bagi masyarakat dengan adanya kita launching untuk Wonosobo masuk level 3, kemudian kita memberlakukan PPKM ini tidak menjadikan masyarakat bingung ya, atau masyarakat galau, masyarakat jadi tertekan, nanti gimana saya jualan, gimana saya beraktivitas. Enggak, semua tetap kita berikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk beraktivitas. Hanya saja yang kami tegaskan, yang kami tekankan adalah masyarakat untuk prokes dimanapun berada. Patuhilah, jadi nggak usah dikejar-kejar karena mau ada operasi justisi, kemudian pakai masker. Kalau ada Satpol PP pakai masker. Kalau ada Pak Polisi, Pak Tentara hadir kegiatan baru pakai masker. Ya. Begitu keluar rumah pakai masker. Berarti pakai maskernya karena takut dihukum ya Pak? Ya, bukan makanya kesadaran. Ini kesadaran. Saya ingin mengingatkan kembali, ingin menyegarkan ingatan kembali kepada seluruh masyarakat agar ada kesadaran menggunakan masker. Ya. Baik, berarti bisa jadi timnya Pak Dr. Riyadno ini sangat rajin ya untuk melakukan tracing, sehingga baru dalam waktu berapa hari langsung ketahuan segitu banyaknya kasus. Wow, luar biasa. Nah, tadi di awal sudah sempat disinggung oleh Pak Bupati tentang vaksinasi, pencapaian vaksinasi di Kabupaten Wonosobo. Ada yang sudah beberapa yang sudah dosis 1, tapi banyak juga yang belum mendapat dosis 2 dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh kami tahu ini sebenarnya kendala apa sih dokter yang menyebabkan capaian di vaksinasi di Wonosobo itu belum optimal, dan upaya apa yang dilakukan Pemkab untuk percepatan vaksinasi ini? Ya, kalau kita bicara tentang capaian vaksinasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati saat ini ada kaitannya dengan PPKM level 3 ya. Sebenarnya kalau kita hitungannya dari vaksinasi saja kita itu sudah memadai ya. Tetapi indikator untuk menentukan leveling itu kan ada 3 ya. Ada dari kapasitas responnya, di mana kita melakukan tracing dan testing, kemudian bagaimana transmisi di dalam komunitas, adakah peningkatan kasus dalam jumlah yang signifikan dan seterusnya, termasuk juga vaksinasi. Nah, vaksinasi dosis 1 secara umum kita itu sudah pada angka 84,72. Sedangkan untuk dosis kedua itu kita selisih antara dosis 1 dengan dosis 2 itu memang cukup tinggi ya, sekitar 30%, karena saat ini kita untuk dosis kedua kita baru pada angka 56%. Ya, untuk yang umum. Nah, kalau kita bicara untuk mereka yang kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu adalah lansia. Lansia saat ini dosis 1 kita pada angka 73,9, ya, hampir 74%. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang dosis kedua lansia, ya hampir sama 50%. Jadi selisihnya banyak. Nah, kita sekarang ini terkendala kepada bagaimana mengejar atau mendatangkan menarik sasaran yang sudah tervaksin dosis 1, kemudian yang di semua kelompok ya. Nah, ini kendalanya sebenarnya tergantung dari pimpinan wilayah. Kami sangat-sangat berharap kemudian tentu saja kepada kelompok masyarakat tersebut ya. Tetapi sesuai dengan apa yang kami temukan saat ini, yang cukup mencolok adalah mereka yang sudah tervaksin 1, kemudian pada saat kemarin kita sudah pada PPKM level 2, itu yang bersangkutan
mendapatkan kemudahan untuk melakukan mobilitas sehingga cenderung meninggalkan Kabupaten Wonosobo yang seharusnya jeda waktu antara dosis 1 ke dosis 2 itu maksimal 28 hari ya, kecuali kalau yang Moderna itu sekitar 8 minggu ya. Pada kondisi yang seharusnya mereka mendapatkan vaksinasi, mereka berada di lain tempat. Nah, terjadilah kondisi di mana jeda waktu ini menjadi memanjang. Nah, ini yang menjadikan kami cukup sulit, tetapi kami sekali lagi mengharapkan dengan sangat partisipasi dari semua pihak, ya, terutama satgas yang ada di tingkat desa maupun yang ada di kecamatan, kemudian pimpinan wilayah di desa dan kelurahan. Kami dari Dinas Kesehatan, terutama yang ada di front terdepan yaitu di Puskesmas, itu terbuka sekali untuk berkoordinasi dengan desa dan kelurahan untuk menjadwalkan. Jadi mari kita bersama-sama untuk mendorong diri kita, memotivasi diri kita. Bagi mereka yang masih tervaksin baru yang pertama, sesegera mungkin menuju ke dosis kedua. Kemudian kalau yang sudah dosis kedua, kemudian memenuhi persyaratan minimal 6 bulan, monggo untuk mendapatkan dosis ketiga. Nah, kondisi inilah yang harus kita laksanakan. Kami sekarang sudah merubah strategi untuk vaksinasi. Tetap kita membuka vaksinasi terpusat di Gedung Adipura dan beberapa tempat nanti yang kita sepakati, tetapi kita juga tetap mendorong kepada puskesmas untuk sekarang itu datang desa ke desa untuk mencoba meraih capaian sasaran itu dengan lebih cepat lagi. Karena ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, selain protokol kesehatan, kemudian tracing dan testing, salah satu upaya untuk mengendalikannya yaitu dengan cara vaksinasi. Baik, jadi sebenarnya untuk pencapaian vaksinasi yang ada di Wonosobo, kendala yang belum optimal ini juga bukan hanya karena tidak adanya ketersediaan vaksin ya, tapi juga kalau ketersediaan vaksin insya Allah kita malah berlebihan sekarang. Wow, luar saat biasa. ini kita justru cenderung berusaha untuk mempercepat. Karena apa? Karena sekarang ini terdata ada sekitar mungkin 15.000 sampai 16.000 vaksin yang akan expired di akhir bulan, Bapak. Wah, luar biasa. Jadi tanggal 28 Februari. Maka kami juga akan berusaha untuk melakukan percepatan. Oh ya, satu hal lagi yang menjadi kendala untuk saat ini dalam 2 minggu terakhir ini juga menjadi perhatian untuk masyarakat semuanya, bahwa memang banyak tenaga kesehatan kami yang terkonfirmasi, sehingga kondisi hal ini yang menyebabkan kegiatan-kegiatan luar gedung, terutama untuk vaksinasi, itu menjadi cukup berkurang karena kekuatan dari masing-masing puskesmas hanya mungkin tinggal 50% lah. Tetapi begitu mereka mendapatkan kesembuhannya, masuk dalam kriteria untuk selesai isolasi, ya kita lakukan percepatan kembali. Insya Allah minggu ini kita mulai lagi untuk percepatan itu. Baik, jadi ini percepatan vaksinasi juga tergantung dari kesadaran masyarakat ya Pak. Betul, ya lagi-lagi ya. Di mana mereka yang sudah vaksin dosis pertama harus sadar sesegera mungkin untuk vaksin dosis kedua jika sudah waktunya, seperti itu ya. Nah, kemana nih masyarakat bisa mengakses dosis 2 jika mereka sudah vaksin dosis pertama kemarin, Pak? Ya, jadi sekarang ini kita tidak lagi mengkondisikan atau menentukan di dalam satu kegiatan vaksinasi secara massal itu untuk dosis tertentu, tidak. Jadi sesuai dengan ketersediaan ada, tentu saja sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang terpenuhi ya. Kita misalkan puskesmas datang ke desa, itu kita tidak lagi hanya sekedar oh ya untuk masyarakat desa itu, tidak. Jadi siapapun yang memang membutuhkan silahkan mengakses ke sana. Dan kemarin hasil pertemuan rakor kita juga sepakat dipimpin oleh Bapak Bupati, nanti Rumah Sakit Umum Daerah akan menjadi salah satu sentra vaksin yang akan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan sekarang ini kita tidak lagi menentukan ini untuk kelompok dosis 1, dosis 2, dosis 3. Kita buka semuanya. Siapapun yang butuh, monggo silahkan datang ke tempat-tempat di mana vaksinasi itu dilakukan. Ya. Jadi apapun yang ada, tetapi ya itu tadi sesuai dengan kriteria. Kalau sekarang ini vaksinasi Sinovac itu hanya boleh digunakan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Ya. Kemudian untuk vaksin booster
ya itu hanya boleh menggunakan vaksin dari Pfizer, kemudian AstraZeneca atau Moderna. Tetapi sayang sekarang Moderna itu dropping atau distribusi dari pusat sudah minimalis. Ya. Jadi yang tersedia saat ini adalah AstraZeneca dan Pfizer. Monggo dimanfaatkan ketersediaan vaksin yang ada untuk mendapatkan vaksinasi, entah itu dosis 1, dosis 2, ataupun dosis booster. Jadi ini informasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sudah vaksin dosis pertama, segera mungkin untuk mengikuti vaksin dosis kedua di tempat dimanapun berada diselenggarakan vaksinasi ya Pak ya, dengan ketentuan tertentu boleh mendaftar tanpa memandang Anda warga desa itu atau bukan, seperti itu ya. Baik, nah ini kembali lagi ke Pak Bupati. Pak, selain vaksinasi, persiapan apa saja sih yang sudah disiapkan oleh Pemkab dalam menghadapi Omikron ini? Misalkan kesiapan rumah sakit atau tempat isolasi dan lain sebagainya, atau persiapan yang lainnya apa saja? Baik, saya ingin menegaskan berkaitan dengan vaksinasi. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah bersinergi, berkolaborasi, mendukung capaian vaksin kita yang tadi dosis 1 sudah di angka 86%. Ini sebenarnya kan satu upaya yang luar biasa ya. Sekalipun kalau kita dibandingkan dengan dosis yang kedua masih ada jarak ya. Jadi ini tentunya bisa sampai angka itu berkat kerjasama yang baik dari semua pihak. Namun demikian, saya mohon kepada teman-teman ya, karena kita sudah diberi amanah untuk bisa bagaimana menggerakkan masyarakat untuk hadir vaksin. Kami menyadari bahwa kadang kita capek ya, atau masyarakat capek, tapi kita tidak boleh capek ya. Dan Pak Camat nggak boleh capek, Pak Kades nggak boleh capek ya, untuk bagaimana menggerakkan masyarakat, memobilisasi masyarakat, mengingatkan masyarakat. Bagi masyarakat yang belum divaksin, mohon untuk aktif ya, didatangi, kemudian diantar untuk divaksin. Bagi masyarakat yang baru dosis pertama, belum masuk dosis 2, diingatkan kapan waktunya. Kita ada fasilitas kesehatan ada di 24 titik ya Pak, di luar. Jadi ada 24 titik di rumah sakit yang ada. Iya, apalagi sekarang sudah ada sentra vaksin yang ada di RSU yang melayani semua jenis lah ya. Semua jenis. Jadi masyarakat bisa datang kapan saja Pak? Bisa kapan saja datang ke rumah sakit lah ya. Termasuk juga nanti di Puskesmas, hanya saja untuk anak-anak ya Dok, ya insya Allah anak-anak lagi kita siapkan skemanya. Kemarin sudah banyak yang tanya, Ibu Bapak Wali Murid, Pak Bupati kapan ini dosis 2 itu anak-anak? Ya. Iya. Karena kemarin saat dosis pertama mungkin anak-anak semangat sekali, apalagi dapat jajan setelahnya ya Pak ya. Karena semangatnya kepingin belajar sekolah, ini lebih nyaman dan lain sebagainya. Tapi insya Allah nanti sebentar lagi lah sedang kita siapkan segala sesuatunya sehingga nanti serentak untuk anak-anak kita. Jadi kalau ini vaksinasi bisa optimal ya insya Allah lah. Jadi saya mohon melalui Web TV ini kepada seluruh masyarakat, pada tokoh masyarakat ya, untuk bantu. Yuk semangat lagi, gerakan masyarakat, ajak masyarakat untuk optimalisasi agar masyarakat kita bisa divaksin. Tadi ditanya kesiapan apa saja yang lain, tentunya ya tadi saya sampaikan hal yang sudah kita lakukan. Rumah sakit insya Allah sekalipun masyarakat kita yang memanfaatkan rumah sakit karena terkonfirmasi ini dikatakan sedikit ya, artinya karena memang kita sepakat ya Dok, yang dimasukkan di rumah sakit, diperiksa di sana, dirawat ya yang kondisinya sedang berat. Kondisinya ya sedang dan berat, sedangkan yang ringan ini cukup melakukan isolasi mandiri. Isolasi terpusat di BLK kita sudah siap. Jadi
Kalau memungkinkan nanti ada gelombang dari masyarakat harus melakukan perawatan intensif, ya tidak harus ke rumah sakit, ya kita siapkan fasilitas yang ada di BLK. Semua sudah siap kok. Baik. Rumah sakit kita sudah siap. Harapan kita nanti yang di rumah sakit juga segera tertangani. Dokter kita sudah siap, perawat kita sudah siap. Insya Allah kita sudah lebih siap daripada menghadapi gelombang pertama dan kedua. Bayangkan ya, pada saat gelombang kedua tenaga kita banyak yang terpapar, ya, dokternya banyak yang terpapar, kemudian perawatnya, kemudian rumah sakit sendiri bednya terbatas, ya, kemudian oksigennya sangat-sangat terbatas, ya. Dan sekarang malah berlebihan. Ya. Kalau hari ini insya Allah kita lebih siap, ya. Iya. Dari sisi kapasitas bednya, kemudian oksigennya, Lengkap sekalipun semua. tadi sampaikan Pak Dokter tidak memungkiri bahwa tenaga kesehatan kita di Puskesmas, tim kita yang Tinggal melakukan 50%. vaksinasi, ini ada sebagian yang terpapar. Mau tidak mau, ini mestinya Melayani. timnya lebih maksimal, targetnya lebih maksimal, mau tidak mau harus menunggu. Iya. Nah, oleh sebab itu ini harus disadari oleh masyarakat bahwa semuanya juga rentan untuk bisa terkena COVID-19. Baik, Pak Bupati sudah mengatakan bahwa Wonosobo sudah siap menghadapi gelombang baru COVID-19 ini. Nah, kalau Dr. Riyatno berbicara tentang PPKM level 3 ini, aturan apa saja sih Dok yang akan diterapkan di PPKM level 3 kali ini? Apakah ada pembatasan yang sangat ketat untuk bidang-bidang seperti rumah makan, pedagang kaki lima, lalu kegiatan pembelajaran, olahraga, dan lain sebagainya? Dan bagaimana masyarakat ini bisa tetap beraktivitas, namun tetap aman, tidak terpapar COVID-19 varian baru ini? Ya, jadi prinsipnya itu sebenarnya hanya satu M, Apa itu? manut. Betul sekali. Ya, kita sudah menetapkan satu regulasi. Regulasi itu dibuat dari mulai instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian dijabarkan di dalam instruksi gubernur, kemudian ada instruksi dari bupati, ada surat edaran ke setiap OPD dan seterusnya. Ya, jadi di situ memang sudah ditentukan pembatasan yang seperti apa di level 1, level 2, level 3, dan level 4 di dalam setiap kegiatan dan aktivitas di masyarakat. Contohnya, kalau kita tadi sempat disampaikan oleh Bapak Bupati, kita mengadakan pertemuan, kapasitas yang seberapa, kapasitas di ruangan tertentu untuk seluruh ruangan dihitung 50%. Nah, itu bagi ruangan yang tertutup. Bagi ruangan yang terbuka, mungkin akan bisa menampung dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita pasti harus menjamin sirkulasi udara itu menjadi lebih baik, ya. Ruangan tertutup lebih terindikasikan dengan menggunakan AC, angin atau udara yang mekanik. Sedangkan yang diharapkan adalah udara yang natural, yang alami. Nah, ini dengan cara tentu saja kita harus melakukan suatu modifikasi di suatu tempat pertemuan. Oleh karena itu ada pembatasan jumlah yang bisa mengakses di dalam satu pertemuan. Kemudian untuk aktivitas olahraga tentu saja tetap ada pembatasan. Monggo dilihat, dipirsani, di beberapa aktivitas olahraga di tingkat internasional pun, kalau memang ada terjadi infeksi yang cukup tinggi tanpa penonton. Kemudian kalau ada kegiatan yang misalkan infeksi di antara pemain itu juga cukup tinggi, menggunakan masker dan seterusnya. Ada hambatan untuk melakukan aktivitas memang, tetapi yang terpenting saat ini adalah mari kita mendisiplinkan diri untuk mematuhi semua ketentuan yang ada, kemudian patuh terhadap protokol kesehatan seperti yang tadi didawuhke oleh Bapak Bupati. Nah, protokol kesehatan yang seperti apa sih? Minimal pakailah masker, ya. Kemudian menjaga jarak dan tentu saja menjaga kebersihan tangan, karena tangan ini menjadi sarana yang paling mudah untuk menularkan penyakit. Terus kalau sekarang dikatakan apakah ada pembatasan? Ada, tetapi jangan sampai pembatasan itu juga mengakibatkan terjadinya kelemahan dari berbagai sektor. Itu yang terpenting. Nah,
bagaimana mencermati, silahkan dibaca di dalam satu regulasi-regulasinya. Sebenarnya regulasi itu diupayakan dibuat untuk memudahkan, ya, bukan untuk mempersulit. Tetapi ya kita berharap kesadaran dari setiap masyarakat, ya, bukan dalam artian oh COVID seperti flu biasa, kemudian ini seperti ini, oke lah, ya. Nah, yang terpenting adalah satu, manuto. Nah. Memang kuncinya itu ya, 1M, manuto. Dan ternyata waktu kita sudah hampir habis ini, padahal masih banyak sekali yang ingin Anda ketahui dari dua narasumber kita yang luar biasa kali ini. Terakhir saja ini dari Pak Bupati dan juga dari Dr. Riyatno, boleh menyampaikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo terkait adanya Omikron dan juga PPKM level 3 saat ini. Silakan untuk Pak Bupati terlebih dahulu. Baik, melalui pagi yang cerah ini dan sejuk ini, saya harus sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, ini menindaklanjuti arahan Presiden yang disampaikan pada Zoom pada tanggal 7 Februari yang lalu, bahwa yang pertama vaksinasi menjadi faktor kunci penanganan COVID-19 ini, kehadiran gelombang Omikron. Oleh sebab itu saya sampaikan pada pimpinan OPD, Pak Camat, kemudian Pak Kades, Pak Lurah, dan seluruh tokoh masyarakat, saya mohon kita segarkan kembali kerjasama kita, sinergitas kita. Yuk kita bangkitkan gotong royong kita untuk mengajak seluruh masyarakat kita di lingkungan kita yang sebelum divaksin, ayo kita datangi, kita dorong, kita bantu, kita antar ke tempat fasilitas vaksin. Kemudian yang baru sampai dosis kedua juga sama, harus kita ingatkan, kita ajak masyarakat untuk vaksin, karena ini menjadi faktor kunci bagaimana masyarakat tidak tertular COVID dengan varian Omikron. Ya. Oleh sebab itu saya mohon dukungan dan kerjasama yang baik pada seluruh masyarakat. Kemudian ayo mulai kita bangkitkan kembali posko-posko yang ada, ya. Kita ada posko kabupaten, posko kecamatan, posko tingkat desa, tingkat kelurahan. Karena ini menurut saya efektif sekali mengingatkan kepada masyarakat. Jadi ada warning, oh ada posko berarti oh ini ada COVID lagi nih, mau ya. Ada datang lagi nih, belum selesai, wabah ini belum selesai. Ini kehadiran teman-teman di posko, tim COVID sangat efektif sekali membantu masyarakat. Kemudian yang kedua, arahan Presiden adalah penekanan pada seluruh masyarakat untuk patuh terhadap prokes. Udah minimal satu, pastikan seluruh masyarakat dalam beraktivitas harus pakai masker. Karena tadi saya sampaikan di awal, masyarakat sudah menganggap bahwa ini sudah masuk pada tataran kehidupan normal, sehingga tidak sedikit masyarakat kita yang sudah abai, lupa terhadap masker. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingatkan kepada seluruh masyarakat, patuhi protokol kesehatan. Kata Dokter Yatno, wis manut. Tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, tidak. Tapi bahwa kebijakan PPKM, kebijakan pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk vaksin, mengingatkan masyarakat untuk pakai masker, untuk patuh terhadap protokol kesehatan, ini adalah satu kebijakan di mana ingin agar pemerintah, seluruh masyarakat kita sehat, termasuk di dalamnya di Kabupaten Wonosobo. Saya selaku kepala daerah menginginkan seluruh masyarakat kami di Kabupaten Wonosobo adalah diberikan kesehatan. Oleh sebab itu, insya Allah dengan patuhi protokol kesehatan, kemudian yang belum divaksin segera divaksin. Mudah-mudahan kita akan terjaga dari gelombang Omikron yang hari ini sudah hadir di Kabupaten Wonosobo. Tapi tetap saya menyampaikan masyarakat untuk tidak panik, tetap tenang menghadapi
Omikron ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati atas pesannya yang begitu luar biasa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Dr. Yatno boleh menambahkan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Wonosobo? Baik, Mbak Aiko, terima kasih. Bapak Ibu warga Wonosobo yang sangat saya cintai dan saya banggakan, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Bapak Bupati, tetapi intinya adalah kami di Dinas Kesehatan mendapatkan perintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Tetapi manakala kami mengerjakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan jaminan kesehatan ini, kami tidak bisa bekerja sendirian. Ya. Kami membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Kami membutuhkan arahan dari pimpinan. Kami membutuhkan kolaborasi untuk menjalankan aktivitas itu dengan semua pihak, baik itu dari organisasi perangkat daerah, kemudian dari TNI, Polri, dan yang lain-lainnya. Terutama pada kasus pandemi COVID-19 ini. Kalau kami dikatakan, wah ini merupakan tugas, oke, memang betul, kami ini menjadi tugas dari Dinas Kesehatan. Tetapi kami perlu untuk kolaborasi dan aktivitas dukungan dari semua pihak. Ya. Masyarakat sangat kami harapkan dukungannya. Mari kita patuh, manut untuk misalkan apabila ditemukan kasus di sekitarnya untuk bersedia di tracing dan di testing, kemudian patuh untuk mereka yang belum divaksinasi silahkan mendatangi pusat-pusat vaksinasi, kemudian mereka yang kondisinya sedang sakit semoga cepat sembuh, tetapi manakala memberat silahkan sesegera mungkin untuk mendapatkan layanan perawatan yang lebih. Maka kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama kemudian saling mendukung. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, jiwa kita adalah jiwa gotong royong. Mari kita pulihkan lagi, ya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati dan juga Pak Riyatno dan Konco Web TV. Nana mau mengingatkan bahwa pandemi masih menghantui dan COVID-19 masih merajalela di mana-mana. Jadi jangan abai. Lagi-lagi 1M, Manuto. Terima kasih banyak Pak Bupati dan juga Dr. Muhammad Riyatno telah hadir di studio Web TV. Iya, jaga kesehatan selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lainnya. Jadi Konco Web TV jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya agar informasi ini dapat lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Terima kasih atas waktunya dan kita jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Aiko Nana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.